Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sore hari jalan-jalan ke taman sama anak-anak gua lagi pada mainan. Terima kasih yang komen, request juga, Bang, di luar aja. Oke. Kalau keadaan memungkinkan, gua bisa bikin di outdoor ya, tapi kalau normalnya atau standarnya ya gua bikin di meja gua. Tapi nggak apa-apa, kali ini gua bikin di luar. Gua pingin ngobrol ringan tentang apa? Tentang rekrutan Manchester United. Jadi kan Manchester United sudah menjalani 3 pertandingan pre-season menghadapi Liverpool, menghadapi Melbourne Victory, menghadapi Crystal Palace dengan ya ada faktor positif dan juga masih ada faktor negatif terkait dengan sistem permainan, formasi dan lain-lain. Lalu juga Manchester United sejauh ini sudah melepas cukup banyak pemain ya, baik itu pemain yang kontraknya habis tidak diperpanjang maupun yang dijual. Andreas Pereira ke Fulham. Lalu Manchester United juga sudah mendatangkan 3 pemain secara resmi. Yang terbaru tentu saja Lisandro Martinez, sebelumnya ada Christian Eriksen, lalu ada Tyrell Malacia yang bahkan sudah diikut sertakan ke tour pre-season Manchester United di Bangkok dan juga di Australia. Nah, masih ada satu pemain yang masih belum jelas statusnya, yaitu adalah Frenkie de Jong. Kesepakatan antar klub sudah dicapai, tapi secara personal masih belum tertutup atau belum deal ya, 100% deal ini. Frenkie de Jong masih rumit, masih buntu. Lalu juga ada Cristiano Ronaldo yang statusnya juga masih belum jelas apakah akan stay atau tidak di Manchester United. Nah, dari faktor-faktor tersebut gue ingin ngobrol ringan amatiran. Sekali lagi nih subjektifnya gue ya. Sektor mana sih kalau seandainya Manchester United ingin mendatangkan pemain baru, kira-kira di sektor mana? Satu saja. Sebelum itu gue ingin mereview sedikit bagaimana kalau antar lini ya, dimulai dari penjaga gawang, ada David De Gea, ada Tom Heaton, keduanya sudah dicoba di ajang pre-season kemarin. Gue pikir sih sudah oke, sudah cukup, tinggal ya tentu saja mencari kiper ketiga, kiper keempat yang menurut gue ringan amatiran bisa diambil dari pemain muda Manchester United. Lalu juga pemain belakang ya. Kalau ngomongin soal pemain belakang, tentu saja back tengah kita masih punya cukup banyak stok di sana. Ada Harry Maguire, ada Victor Lindelof, ada Rafael Varane, ada siapa lagi? Ada Lisandro Martinez, ada Eric Bailly juga kan. Bahkan kita masih surplus karena ada Phil Jones, ada Axel Tuanzebe yang kabarnya 2 pemain ini akan dilepas. Back kiri bagaimana? Penampilan Tyrell Malacia di beberapa pertandingan pre-season menurut gue semakin lama semakin bagus. Terlihat adaptasinya so far so good, cukup oke. Tentu saja masih belum maksimal ya, masih harus dipoles lagi. Tapi menurut gue sudah bisa dijadikan backup atau bahkan pesaing dari seorang Luke Shaw. Alex Telles sendiri lebih banyak posisinya digeser ke back tengah. Yang kalau menurut gue sih ya dia bisa bermain di back tengah walaupun dengan kualitas yang pas-pasan, pun juga back kiri. Nah, untuk back kiri ini ya tentu saja persaingan dengan seorang Luke Shaw dan Tyrell Malacia gue pikir akan cukup berat bagi seorang Alex Telles. Artinya untuk sektor back kiri kita cukup oke kedalamannya. Back tengah pun juga demikian. Back kanan ini ya, ada Diogo Dalot, ada Aaron Wan-Bissaka. Kedua pemain ada plus ada minus, tapi terlihat Erik ten Hag lebih suka Diogo Dalot, sama seperti Ralf Rangnick ya. Kabar terakhir Manchester United bahkan berusaha untuk melepas Aaron Wan-Bissaka, tergantung ada tawaran yang masuk atau tidak. Itu disimpan dulu. Lalu sektor tengah, pivot, ada Scott McTominay, ada Fred, ada Zidane Iqbal, ada Charlie Savage yang 2 pemain ini lumayan sering dimainkan oleh Erik ten Hag di pre-season. Lalu siapa lagi ya? Ya, ada Matsbury juga kan di sana. Coba sambil gua buka ya. Tapi sambil nunggu itu kita geser ke gelandang serang. Gelandang serang tentu saja lebih banyak lagi Manchester United. Ada di tengah tadi masih ada seorang Donny van de Beek ya. Lupa untuk dicantumkan.
Gelandang serang bagaimana? Cukup padat juga. Ada Marcus Rashford, ada Jadon Sancho, ada Bruno Fernandes, ada Anthony Elanga, lalu ada Amad Diallo ya, Tahi Chong juga masih ada di sana. Cukup padat menurut gue. Dan striker depan ujung tombak ada Cristiano Ronaldo dan Anthony Martial sejauh ini, walaupun Anthony Martial juga bisa dimainkan di sayap. Nah, dari keadaan yang gue sebutkan tadi ya, pemain yang sekarang ada di Manchester United, kondisi 3 pertandingan pre-season, bagaimana transfer dari Manchester United, ya tentu saja tadi pemain-pemain yang gue sebutkan masih ada Christian Eriksen yang bisa dimainkan di gelandang serang, artinya menambah kedalaman squad dan juga kualitas di sana. Lisandro Martinez pun juga bisa dimainkan sebagai ya gelandang bertahan ya. Sektor mana sekarang yang akan diperkuat? Gua beberapa video yang lalu gue sempat menyinggung kalau sebenarnya gue ingin Manchester United itu mendatangkan bek kanan, karena gue masih belum puas dengan penampilan Diogo Dalot ya di awal-awal pre-season ya kan. Sementara bek kiri gue pikir ya dengan adanya Malaysia, Telles dan juga Luke Shaw cukup padat, tapi ternyata ya Diogo Dalot tampilannya cukup lumayan, walaupun masih belum pada level yang gua puas. Nih ringan amatiran ala gua. Bagaimana gelandang? Masih ya tarik ulurnya Frankie De Jong tentu saja ini juga cukup mengganggu paling tidak dari sisi gua, karena ya gua merasa sektor lini tengah merupakan sektor yang harus diperbaiki, dan semakin berlarut-larutnya ini kan Manchester United apakah akan mencari alternatif atau tidak, ini juga masih belum jelas, terlalu berlarut-larut. Pemain sayap serang pun juga demikian, rumor Anthony ya kan. Striker sampai sejauh ini belum ada nama yang cukup kuat untuk bisa dijadikan backup seorang Cristiano Ronaldo yang statusnya juga sekali lagi tidak jelas. Tapi menurut gue dari kesemua posisi yang tadi gue sebutkan ya, gelandang, bek kanan, gelandang serang ya, baik itu sayap ataupun juga gelandang tengah AMC, ataupun juga striker, kalau seandainya kan menyebut satu posisi yang menurut gue selanjutnya Manchester United harus perkuat, mengaca dari preseason kemarin, menurut gue adalah lini tengah sih, lini tengah. Kenapa? Karena Fred dan juga Scott McTominay menurut gue kualitasnya masih belum konsisten, masih belum berada di level bahkan yang bisa membawa Manchester United ini bersaing di kompetisi Liga Inggris, paling tidak di kompetisi domestik itu gue pikir masih belum. Tentu saja gue harapkan Frankie De Jong bisa datang ke Manchester United karena tentu saja ada kualitas yang bisa ditambah di sana. Manchester United belum punya pemain yang memiliki visi yang bagus, memiliki kualitas yang bagus, baik itu umpan pendek, umpan panjang, mengatur tempo. Fred ada kemajuan memang iya, tapi masih banyak kesalahan posisi, kesalahan umpan di pertandingan preseason di 3 pertandingan kemarin. Walaupun sekali lagi penampilannya dalam lingkup oke sebenarnya menurut gua ya. Sekali lagi kalau melihat penampilan sebelumnya dari Fred 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi menurut gua masih belum bisa. Ataupun juga gelandang yang bisa menjadi fighter di sektor tengah, memenangkan duel-duel, sekaligus juga bisa mengalirkan bola dengan lebih lancar ya. Itu juga menurut gua dibutuhkan oleh Manchester United karena Scott McTominay masih belum bisa konsisten melakukannya. Ada Zidane Iqbal, menurut gua masih terlalu muda, masih butuh jam terbang lebih, walaupun ada talenta di sana ya. Charlie Savage pun juga demikian. Ada bakat ya, ada talenta, tapi masih butuh development, belum matang. Dan untuk bisa bersaing lagi menurut gua ya kita butuh pemain yang sudah matang kualitasnya. Bagaimana dengan sektor gelandang serang? Gue pikir dengan seorang Eriksen datang di sana ini sudah menambah kedalaman squad ya. Karena Eriksen bisa dimainkan di tengah, kanan maupun kiri. Kita sudah punya Jadon Sancho, Marcus Rashford, Elanga juga, Bruno Fernandes, Donny van de Beek pun juga bisa dimainkan di sana kan ya, di gelandang serang maupun juga di belakang. Sebenarnya kalau kemarin Manchester United bermain dengan 4-3-3, di situ bisa lebih ada variasi.
karena otomatis kita hanya butuh satu gelandang bertahan ya, yang kemarin kebetulan diisi oleh Fred, bisa juga Scott McTominay, artinya bergantian di sana. Sementara 2 gelandang serang selain Bruno Fernandes, Donny van de Beek bisa dimainkan di sana, atau bahkan duet Bruno Fernandes dan Christian Eriksen bisa juga dimainkan di sana. Jadi lebih banyak variasi. Oleh karena itulah balik lagi di gelandang tengahnya ini yang kalau di 4-3-3 itu ditempati oleh seorang Fred. Gua pikir sih kalau seandainya ya Frenkie de Jong bisa datang, itu akan lebih bagus, atau pemain lain yang bisa menambah kualitas di sana. Bagaimana dengan striker, karena ya status dari Cristiano Ronaldo belum jelas. Gue melihat Martial kalau seandainya bisa konsisten bermain seperti di 3 pertandingan pre-season, ini akan menjadi ancaman ya. Terlihat seperti Anthony Martial yang baru, dan ini juga membuktikan pelatih yang bagus Erik ten Hag, karena bisa ya membuat seorang pemain, sebut saja Anthony Martial ini bermain di kapasitas yang berbeda dari musim-musim sebelumnya. Masa depannya kalau seandainya sekali lagi ya bisa bermain seperti di pre-season, maka lebih terang lagi nih. Cuman ya mudah-mudahan konsisten. Pelapis memang harus dicari, tapi kalau seandainya asumsi Ronaldo bisa stay, maka ya dengan seorang Anthony Martial menurut gue sudah cukup. Dan tentu saja masih ada nama lain seperti Marcus Rashford yang bisa dimainkan juga sebagai striker ya kan, dimodifikasi, ataupun juga pemain lain katakanlah Amat. Jadi ya cukup padat di sana. Cuma sekali lagi masih melihat bagaimana kondisi status dari seorang Cristiano Ronaldo. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Bagaimana menurut teman-teman, siapa satu pemain atau satu posisi yang harus diperkuat selanjutnya, artinya didatangkan lagi di Manchester United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.